Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilya Sania dengan NIM 20201065, mahasiswi program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Yuliatri Samiha MPD selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Perkembangan Bahasa Anak melalui Metode Bercerita pada Siswa Min 1 Kota Prabu Muli. Ada pula latar belakang masalah dari penelitian ini, yaitu bahwasannya anak usia sekolah dasar kelas 1 itu mengalami perkembangan secara signifikan dan termasuk perkembangan bahasanya. Pada usia ini, anak sekolah dasar kelas 1 itu sudah dapat mengekspresikan sesuatu yang dilihat dan sesuatu yang dibacanya. Nah, perkembangan bahasa itu sangat penting dalam menunjang terjadinya proses belajar mengajar agar komunikasi antara guru dan siswa itu terjalin dengan baik sehingga siswa dapat menerima ilmu yang diberikan oleh pendidik. Namun, tak jarang kita temui anak sekolah dasar itu menguasai kosakata yang sedikit, sehingga menjadi salah satu faktor pemicu perkembangan bahasa pada anak. Misalnya, dalam penyampaian pendapat, siswa kurang berani untuk menyampaikan pendapatnya dikarenakan keterbatasan kosakata yang dikuasai oleh peserta didik tersebut. Nah, dengan adanya metode bercerita sangat membantu untuk perkembangan bahasa anak ini, sehingga diharapkan dapat meningkatkan perkembangan bahasa siswa, terutama penambahan kosakata, sehingga siswa berani dalam menyampaikan pendapatnya. Selain dari metode yang menunjang, proses belajar mengajar tidak akan terlaksana dengan maksimal jika pendidik atau guru tidak berperan secara maksimal dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya terdapat rumusan masalah atau fokus penelitian peneliti di sini, yaitu bagaimana metode bercerita itu dapat mengembangkan bahasa siswa kelas 1 sekolah dasar di Min 1 Kota Prabu Muli. Nah, berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat kita simpulkan bahwa tujuan penelitian ini yaitu sebagai yang pertama, bahan masukan bagi para guru atau pendidik untuk mengembangkan bahasa anak melalui metode bercerita untuk kelas 1 Min 1 Kota Prabu Muli. Kemudian yang kedua sebagai penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai bahan pertimbangan sebagai mutu pendidikan kaitannya dengan metode bercerita untuk mengembangkan bahasa anak. Kemudian yang ketiga bagi peneliti, penelitian ini diharapkan menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk peneliti tentang pemahaman penggunaan metode bercerita sebagai pengembangan bahasa pada anak. Kemudian terdapat tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama menurut Safi Madison pada penelitiannya yang berjudul Perkembangan Bahasa Anak Usia Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah yang bertujuan untuk mengetahui usia sekolah anak dalam tahap integrasi perkembangan, mengatur dan memadukan berbagai keterampilan perkembangan untuk menyesuaikan tugas yang semakin rumit, salah satunya perkembangan bahasa. Kemudian yang menurut Suwartiningsi, pada penelitian yang berjudul Peningkatan Keterampilan Berbicara melalui Metode Bercerita, siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 1 Beringin Jaya, Kecamatan Bumi Raya, Kabupaten Morowali, pada penelitian tahun 2014. Nah, persamaan penelitian Suwartiningsi dengan peneliti yaitu sama-sama meneliti metode bercerita untuk pengembangan bahasa pada anak. Namun perbedaannya, penelitian Suwartiningsi itu melakukan meneliti peningkatan dan hasil belajar siswa, sedangkan peneliti akan melakukan penelitian tentang peningkatan perkembangan bahasa anak dengan metode bercerita. Nah, selanjutnya terdapat kajian teori yang berisi pengertian perkembangan bahasa,
faktor perkembangan bahasa, metode bercerita, kemudian langkah-langkah metode bercerita. Nah, perkembangan bahasa itu perkembangan merupakan suatu perubahan yang berlangsung seumur hidup dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi seperti biologis, kognitif, sosio-emosional. Sedangkan menurut Jahja, bahasa itu adalah kemampuan untuk komunikasi dengan orang lain. Nah, dapat kita simpulkan bahwasannya perkembangan bahasa adalah proses interaksi kemampuan seseorang memahami dan mengucapkan kata. Nah, seiring berjalannya waktu dan interaksi, kosakata atau kemampuan bahasa seseorang itu juga ikut berkembang. Kemudian faktor yang mempengaruhi bahasa itu ada kognisi, pola komunikasi dalam keluarga, jumlah anak atau jumlah keluarga, posisi urutan kelahiran, dan kewibahasaan. Nah, metode bercerita di sini menurut Fadila itu metode yang mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian kepada peserta didik. Kemudian menurut Abudin dalam Aziza, Abudin menyebut metode bercerita itu adalah metode berkisah. Nah, menurut Abudin, metode bercerita itu metode pembelajaran yang memiliki daya tarik yang dapat menyentuh perasaan anak yang mampu mendidik dan dengan bertumpu pada bahasa baik lisan maupun tulisan. Nah, dapat kita definisikan metode bercerita itu adalah metode yang digunakan guru dalam menuturkan, menyampaikan suatu informasi atau pesan yang ditujukan kepada siswa melalui rangsangan cerita-cerita dengan tujuan untuk mengasah keterampilan anak dalam menyimak atau mengingat materi yang disajikan. Selanjutnya adalah langkah-langkah metode bercerita, yaitu yang pertama menentukan topik, kemudian menyusun kerangka cerita, kemudian mengembangkan kerangka cerita, dan menyusun teks cerita. Nah, selanjutnya terdapat metodologi penelitian, yang mana metode penelitian ini berisi tempat dan waktu penelitian, jenis dan desain penelitian, teknik pengambilan subjek penelitian, kemudian teknik pengumpulan data, dan terakhir ada teknik analisis data. Tempat penelitian, peneliti melakukan penelitian di MI Negeri, Satmin 1 Kota Prabu Muli, Kecamatan Prabu Muli Timur, Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Waktu penelitian ini sendiri dilakukan pada bulan Mei 2022. Jenis dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan penelitian lapangan atau field research, yaitu studi mengenai metode bercerita dalam mengembangkan bahasa anak di MI Negeri 1 Kota Prabu Muli dalam meningkatkan perkembangan bahasa anak melalui metode bercerita. Nah, ada pula sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha memaparkan dan menggambarkan temuan data lapangan dan informasi lapangan yang kemudian diuraikan berdasarkan kategori tertentu. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini menggunakan 3 cara, yaitu wawancara, observasi, dan kepustakaan. Kemudian adalah teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini sendiri menggunakan 3 komponen, yaitu pertama reduksi data, yang kedua adalah penyajian data, yang ketiga adalah penarikan kesimpulan. Baiklah teman-teman, terima kasih. Itulah hasil dari penelitian proposal penelitian saya. Bila ada kata yang salah maupun ada yang kurang, saya pribadi memohon maaf. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.